Musim ujian seringkali itu musim persiapan untuk kemenangan yang di depan nanti. Siapkan diri Anda. Kalau naburnya jeruk, nggak mungkin keluarnya durian. Kalau naburnya pepaya, nggak mungkin keluarnya apel, nggak mungkin. Taburanmu akan menentukan tuayanmu. Ketika engkau sabar, engkau akan menuai di musim berikutnya. Singkat cerita, 2008, lagu yang saya tulis dikontak sama orang dari Taiwan, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, bisa memberkati banyak orang di Taiwan sana. Tahun 2012 tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk bikin lagu. Beberapa perusahaan yang ternama, ada Sampurna, ada OCBC, NISP, ada Zurich Insurance dan beberapa perusahaan yang besar untuk bikinin tim song buat mereka. Gak pernah kepikir. 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini ditulis. 2017 lagu itu jadi berkat di mana-mana dan lagu itu masuk ke dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia. Amin. Berapa yang siap untuk diberkati pagi hari ini? Kau bisa lambaikan tangan, siap untuk mengalami Tuhan? Boleh nggak kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan? Catat baik-baik, karena waktu kita nggak panjang. Saya akan sampaikan pagi hari ini adalah ujian itu indah. Bisa tampilkan slide-nya. Ujian itu indah. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, saya akan loncat. Awalnya saya ada slide tentang perkenalan, tapi saya mau skip aja karena saya merasa hadirat Tuhan begitu manis pagi hari ini. Saya nggak mau tunggu lama-lama untuk Tuhan yang berbicara secara khusus bagi setiap anak. Yakobus 1, 2-3 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai atau satu pencobaan? Berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makanya temanya saya kasih sederhana tetapi nusuk banget gitu. Ujian itu apa? Indah. Kalau masih bisa lihat kiri kananmu, bisik-bisik juga nggak apa-apa ngomong ini. Ujian itu indah, ujian itu indah, nggak apa-apa. Bisik-bisik dikit sambil ujian itu indah. Mungkin ketutup masker tapi nggak apa-apa. Mangguk-mangguk ngomong gini, iya benar, amin. Ujian itu apa? Indah. Ada satu pepatah ngomong kayak gini. The way we see the problem is the problem. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan ini karena cara kita melihat masalah. Di tangan saya misalnya ada namanya kue donat. Ada dua orang yang punya respon yang berbeda kalau lihat kue donat. Respon yang pertama, dia lihatnya sama lubangnya. Kalau dia fokusnya sama lubangnya, dia akan berkata seperti ini. Ini ada orang bikin roti kok nggak niat. Bikin roti kok dilubangin. Itu namanya ngebuang bahan. Harusnya kan rotinya masih bisa dimakan, kenapa dilubangin gitu. Dan akhirnya dia ngomel-ngomel, ini orang memang nggak niat bikinnya. Lihat, rotinya sama, tetapi yang lihat bisa responnya beda. Tapi ada satu orang lain lagi yang lihat roti donat dan berkata, yang bikin ini kreatif. Ada roti kok bentuknya bulat, tengahnya kok dilubang. Ini kalau dikasih namanya coklat strawberry, jadinya enak banget. Dijual pasti laku nih. Hebat orang ini kreatif. Lihat, roti yang sama tergantung dari cara kita melihat, betul nggak? Kalau kita melihat masalah dengan cara yang salah, makanya masalahmu akan berakhir dengan kandas, bukan indah. Karena itu saya katakan ujian itu indah. Saya menemukan ada 3 alasan yang sederhana. Kenapa kok ujian itu indah? Yang pertama, lihat ini baik-baik. Alasan pertama saya menemukan kenapa ujian itu indah. Karena pertama, karena di balik ujian justru semua potensi yang terbaik itu keluar dari hidup kita. Waktu pandemi tahun lalu terutama, anak-anak saya rambutnya udah tambah panjang. Saya ngelihat, wah ini nggak bagus nih, gantengnya rada berkurang. Tapi mau dibawa ke tempat tukang potong rambut, tutup semua. Dan pada nggak berani, apalagi awal-awal pandemi, ya kan? Singkat cerita saya nekat, itu beli namanya hair clipper. Akhirnya saya coba potong rambut anak saya sendiri. Awalnya memang kacau sih, itu nggak karu-karuan gitu. Tapi setelah 2-3 kali saya belajar memotong, lama-lama tambah bagus, sampai akhirnya suatu kali istri saya muji saya, lumayan juga kamu potong rambut.
Tahu nggak, gara-gara pandemi, potensi saya sebagai hairstylist buat anak saya itu keluar. Gara-gara pandemi. Berapa banyak di sini gara-gara pandemi dari yang nggak bisa masak tiba-tiba bisa masak? Ayo. Gara-gara pandemi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue, betul nggak? Ada beberapa perusahaan, ada restoran yang akhirnya karena nggak ada yang datang mereka bikin namanya frozen food, betul nggak? Itu makanan dibekukan, akhirnya orang bisa beli melalui online. Lihat, gara-gara itu mereka bisa survive. Hotel tiba-tiba berubah tempatnya jadi apa? Tempat isolasi untuk COVID. Dulunya nggak pernah kepikiran, gara-gara tekanan dan memang harus survive. Potensi yang tersembunyi yang tidak pernah terpikirkan justru bisa keluar. Makanya saya katakan, ujian itu indah karena semua potensi hidupmu sedang dikeluarkan sama Tuhan yang terbaik supaya engkau bisa mempermuliakan namanya. Lihat. Jadi jangan ngomel lagi. Ketika engkau diuji malah bersyukur, terima kasih Tuhan kau diuji. Ini momen di mana semua potensiku yang tersembunyi akan keluar di sini. Selama musim pandemi, justru saya mengeluarkan banyak lagu. Karena tekanan yang begitu kuat, membuat saya jadi lebih produktif lagi bikin lagu yang selama ini nggak pernah saya tulis. Pandemi itu indah, ujian itu indah. Karena semua potensi yang terbaik keluar dari hidup kita. Yang kedua, kenapa kok ujian itu indah? Karena ketika kita diuji, kita sedang dibawa naik kelas dan bisa dapat kepercayaan lebih besar. Tangkap ini. Orang kalau diuji namanya ujian SIM, karena apa sih? Di balik ujian dia bisa dapat surat izin mengemudi dan bisa mendapatkan kendaraan yang dia bisa kendarai. Lihat. Saya masih ingat sekali, awal-awal tahun 2000 adalah momen di mana saya cukup produktif bikin lagu. Tapi tiba-tiba datang ujian intimidasi. Yang ngomong bukan orang sembarangan karena ini orang namanya Sidney Mohede. Dia ketemu saya gitu, karena saya udah kenal lama, dia ngomong gini, Ki, kamu kan udah bikin lagu, buruan dong direkam dong. Aduh, Kak, gak punya kesempatan nih. Budget nggak ada yang mau dukung, gimana bisa bikin gitu. Wah sayang banget ya, nanti lagu kamu bisa membusuk semua loh, katanya gitu. Saya mikir apakah lagu termasuk jenis buah-buahan dan sayur-sayuran gitu sehingga bisa membusuk ketika nggak kepake gitu. Awalnya sedih banget, karena apa? Karena lagunya dikatain bisa membusuk, nggak kepake. Saya pernah suatu kali ketika album udah bikin, dapat ujian intimidasi lagi. Ujiannya ngeri banget karena apa? Mau naik mimbar dipanggil sama WL-nya. Ini WL penyanyi terkenal. Dia ngomong sama saya gini, Ki, oh iya Kak, kenapa? Aku udah dengerin album kamu. Gimana Kak? Saya kan excited gitu, pengen tahu responnya gimana. Suara kamu jelek banget ya. Ini mau naik nih, mau naik. Intimidasi datang lagi. Suatu kali saya masih ingat, mami saya ngomong sama saya gini, Ki, mami tuh kan seneng dengerin lagunya Jeffrey S. Chandra, katanya gitu. Kenapa mami? Kamu kalau bikin lagu mbok kayak Jeffrey S. Chandra. Itu menyenangkan tapi satu sisi juga nggak mudah buat saya, karena saya bukan Jeffrey S. Chandra. Tetapi gara-gara saya selalu berharap kepada Tuhan, aku tahu engkau punya rencana yang khusus buat aku. Aku tahu setiap laguku suatu kali akan jadi berkat kepada banyak orang. Aku tahu bahwa rancangan hidupku tuh baik ke depan. Aku tetap berharap sama Tuhan dan aku tetap produktif. Singkat cerita, 2008, lagu yang saya tulis dikontak sama orang dari Taiwan, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, bisa memberkati banyak orang di Taiwan sana. Tahun 2012 tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk bikin lagu. Beberapa perusahaan yang ternama, ada Sampurna, ada OCBC, NISP, ada Zurich Insurance dan beberapa perusahaan yang besar untuk bikinin tim song buat mereka. Gak pernah kepikir. 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini ditulis. 2017 lagu itu jadi berkat di mana-mana dan lagu itu masuk ke dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia. Saya mau katakan sesuatu bagi Anda semua. Ujian itu indah
Karena di balik ujian ada kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan mau nyatakan buat hidupmu. Amin. Amin. Jadi kalau diuji bersyukur karena mau dibawa naik kelas. Amin. Mau dikasih kepercayaan baru dari Tuhan. Amin. Yang ketiga yang saya belajar, kenapa kok ujian itu indah? Karena melalui ujian kita jadi kenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita nggak dibawa di dalam musim kegelapan, kita makanya susah kenal ternyata Tuhan itu terang. Justru gara-gara kita dibawa di dalam musim kegelapan, kita jadi kenal Tuhan itu terangku. Di balik keletihanmu, kau kenal bahwa Tuhan itu kekuatanmu. Di balik kebingunganmu, gara-gara engkau diuji, kau akan kenal Tuhan itu ternyata jalan yang aku perlukan. Di balik ujian, ternyata engkau baru tahu ternyata Tuhan itu sumber kemenanganku. Amin. Ujian membuat kita jadi kenal Tuhan dengan lebih lagi. Bersyukur. Matius 7 ayat 25, ayatnya nggak ada, tetapi saya cuma mau ngomong message yang sederhana. Ujian bisa membawa dua dampak, kandas atau indah. Alkitab mengatakan di Matius 7, ketika ada hujan, banjir, angin datang melanda sebuah rumah, satu rumah tetap berdiri tegak, satu rumah itu kandas. Tapi doa saya pagi hari ini ketika ada ujian datang dalam bentuk apapun juga, jemaat di tempat ini tetap kuat dan mempermuliakan Tuhan, amin. Ujungnya jadi indah. Pertanyaan saya akan tutup dengan ini. Bagaimana ujian kita bisa berakhir dengan indah? Yang pertama, jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Ketika orang diuji seringkali apa? Seringkali panik, bingung, emosian gitu. Nggak tahu mau melangkah seperti apa. Kenapa kok kita perlu tetap dekat dengan Tuhan di dalam musim seperti itu? Mazmur 62 cuma ngomong sederhana. Hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Kalau kamu tetap dekat sama Tuhan di dalam musim hidupmu apapun itu, ketenangan selalu ada. Ketakutan dikalahkan dengan ketenangan. Suatu kali tahun 2014 ini main di mana? Main di Adong. 2014 itu saya baru sekitar 6 bulan pindah ke Jakarta dari Surabaya. Saya nggak tahu tentang gimana tentang ke depan tentang hidup saya. Awalnya mau membangun sekolah pujian penyembahan di Jakarta, tetapi nggak lihat bentuknya sama sekali. Dari yang awalnya santai, lama-lama juga tegang, apalagi istri sudah mulai kasih alarm gitu. Udah deh, 6 bulan udah berjuang, it's enough, pulang aja ke Surabaya yuk. Di tengah musim seperti itu, saya cuma ingat Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, karena itu dengan penuh keberanian, hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. Nempel sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Saya cuma ingat satu ayat itu aja. Singkat cerita saya mulai bermazmur. Saya ambil gitar saya pagi-pagi. Saya nyanyi. Ku menyembah. Sampai baca firman gitu. Dalam kudus hadiratmu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Singkat cerita ketika saya terus nyembah, saya merasakan ada kekuatan dari Tuhan dan membuat saya berkata, Tuhan aku percaya kemenangan terjadi di hidupku, kemenangan terjadi di hidupku. Dan akhirnya mulai saya nyembah Tuhan lagi, saya mulai nyanyi. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pagi hari itu, ketika lagu itu tercipta, saya yang awalnya takut, saya tiba-tiba dapat kekuatan yang baru. Apakah langsung tiba-tiba jawaban yang saya mau, saya punya kantor, saya punya tim? Enggak langsung terjadi. Saya hari itu secara mata manusia enggak lihat apa-apa. Tetapi yang luar biasa, dari ketakutan Tuhan ubahkan jadi ketenangan. Dari kebimbangan, kebingungan, keraguan jadi punya pengharapan yang baru. Aku percaya kemenangan terjadi di hidupku Tuhan, aku percaya. Satu patah kata firman Tuhan, udah cukup bagi aku. Hari itu saya bangkit lagi dan saya ngomong sama istri saya, yang tunggu dulu,
waktu Tuhan akan dinyatakan. 5 bulan setelah itu, tiba-tiba punya kantor daerah Muara Karang. Singkat cerita, 1 tahun setelah itu, saya punya kantor tutup karena tempatnya sudah nggak bisa lagi dipakai. 2 tahun berjuang di Jakarta, sudah mau pulang lagi. Tapi singkat cerita, istri saya ngomong sama saya kayak gini. Yang kali ini kamu ngajak aku pulang, aku nggak mau. Loh kok gitu sih? Kenapa? Kamu kan punya lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang sih yang. Itu digituin tuh kayak ditampar-tampar sama istri saya. Saya ngomong sama dia, ya udah kita nempel sama Tuhan lebih lagi. Dan kita akan lihat kemenangan Tuhan nyatakan. Dari nggak punya kantor sama sekali. Tiba-tiba ketemu sama pemilik Plaza Indonesia. Ngobrol, visinya connect. Singkat cerita, 2017 bulan Januari. Dari tidak punya kantor, tiba-tiba punya tempat langsung di Plaza Indonesia. Untuk membangun sekolah pujian penyembahan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena itu ketika engkau diuji, jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, sampai sini semuanya diberkati. Saya tinggal sebentar lagi, I will finish. Yang kedua, ketika engkau diuji, tetaplah tabur yang terbaik. Taburan itu enggak cuma bicara materi, karena taburan juga bicara perhatian. Taburan juga bicara tentang pengetahuan yang kau cari lagi. Taburan juga bicara tentang kedetailan. Taburan juga bicara kegigihan. Taburan juga bicara kasih, kebaikan, hubungan yang baik, pemikiran, inovasi, kemurahan hati, ketulusan. Itu juga taburan. Alkitab mengatakan dengan sederhana, kita buka ayatnya di dalam Galatia 6 ayat 7, dikatakan bahwa jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai sesuai bibit yang ditanamnya. Kalau di musim ujian kamu nggak pernah nabur apa-apa, makanya di musim berikutnya kamu juga nggak akan pernah nuai apa-apa. Musim ujian seringkali itu musim persiapan untuk kemenangan yang di depan nanti. Siapkan diri Anda. Kalau naburnya jeruk, nggak mungkin keluarnya durian. Kalau naburnya pepaya, nggak mungkin keluarnya apel, nggak mungkin. Taburanmu akan menentukan tuayanmu. Ada sebuah foto yang menarik, saya belajarin dari istri saya. Tampilkan foto kue dari istri saya. Istri saya punya satu prinsip yang luar biasa. Di dalam musim pandemi, bisnis kue istri saya yang barusan mulai, itu belum begitu signifikan. Tapi singkat cerita, dia ada satu statement yang luar biasa. Saya ngomong sama dia, yang kamu tuh ngapain sih kerjain kue harganya murah kok kualitasnya mahal buat apa? Kalau kamu dibayar 300 kasih deh kualitas 300 saja cukup. Dia ngomong kayak gini, enggak aku mau nabur yang terbaik. Maksud kamu gimana? Kueku harga 300 tapi aku mau bikin ini senilai seperti 1 juta. Maksud kamu gimana? Suatu kali orang akan menghargai kueku nilainya 1 juta yang aku percaya. Luar biasa. Singkat cerita dia terus nabur yang terbaik. Orang-orang senang dengan kerjaannya. Bagus ya, jadi omongan kiri dan kanan. Singkat cerita, dari harga 300 naik 600, 600 naik 800. Sekarang harga di kuenya bisa 1 juta. Dan justru di musim pandemi ini, kami mendapatkan banyak tuntunan Tuhan. Kami bisa nabur jadi berkat bagi banyak orang. Yang singkat cerita, gara-gara pandemi, justru bisnis kue istri saya melesat dengan begitu besar. Dan kami dipelihara sama Tuhan. Lihat. Tabur yang terbaik, jangan asal-asalan. Yang terakhir, bagaimana bisa mengakhiri ujian kita dengan indah? Simple, sabar. Dalam hidup ini gak ada hal-hal yang memang tidak bisa di-bypass secara waktu. Warren Buffett, seorang pengusaha, dia ngomong bagus banget. Dia mengatakan seperti ini. Kita nggak bisa menggantikan seberapapun besar usahamu atau talentamu, tetap nggak bisa menggantikan namanya wanita harus melahirkan bayi 9 bulan digantikan dengan 9 wanita hamil bersamaan dalam cuma waktu 1 bulan dan babynya lahir, nggak bisa. Dalam hidup ini ada hal-hal yang memang harus sabar. Daud harus menunggu 13 tahun, Yusuf harus menunggu 14 tahun. Semuanya ada prosesnya. Saya harus menunggu sekian waktu. Saya nulis lagu pertama kali usia 13 tahun. Dan baru 24 tahun setelah itu muncul lagu Kemenangan Terjadi di Sini, jadi berkat di mana-mana. Ada hal-hal yang memang butuh waktu.
Pengkhotbah 3 dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Prinsipnya sederhana. Artinya apa sih ayat ini? Satu musim itu enggak selama-lamanya. Satu musim kering akan berganti musim hujan. Amin. Musim kering itu enggak selama-lamanya karena musim hujan bakal datang. Artinya apa? Ketika engkau sabar, engkau akan menuai di musim berikutnya. Saya ajak mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya sudah selesai di sini. Ada satu ayat yang saya kepingin kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13 sebagai penutup. Ketika Anda baca ayat ini, jangan cuma katakan tetapi imani. Anda bisa ganti kata kamu dengan kata saya. Contohnya seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu diganti dengan apa? Saya hadapi. Semuanya siap? Semuanya siap? Bilangan 14 ayat 28 ngomong gak gini. Seperti engkau katakan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan lakukan di hadapanmu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Tetapi saya dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, Ia akan memberikan saya jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga saya dapat. Ku yakin Kau hadir di sini. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi.